Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6, SMP Negeri 40 Purworejo, akan menyampaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Bapak Denny Junianto, pengajar praktik Bapak Teguh Yuli Fitrianto MPD, dan saya CGP Angkatan 6 Haryanti SPD. Kesimpulan mengenai peran CGP dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi dengan filosofis KHD, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Koneksi antar materi meliputi modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Kaitan filosofis KHD dengan budaya positif. Menurut KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak didik dapat menemukan kemerdekaan dan kebebasannya dalam belajar, sehingga dengan memperbaiki lakunya. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan budaya positif yang dapat di sekolah. Kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif. Nilai-nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi koh bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, keterkaitannya dengan budaya positif adalah guru penggerak dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apabila profil pelajar Pancasila terwujud dengan baik, maka menunjukkan sekolah sudah berbudaya positif. Kaitan visi guru penggerak dengan budaya positif. Visi guru penggerak merupakan gambaran atau cita-cita yang diharapkan pada siswa di waktu mendatang. Untuk mewujudkan visi tersebut memerlukan nilai-nilai kebajikan yang perlu dimiliki oleh sekolah yang sudah menjadi pembiasaan, sehingga pada akhirnya nanti akan tercipta budaya positif di sekolah. Kesimpulan akhir keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan budaya positif yang ada di sekolah akan membantu guru dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, memerdekakan anak, pembelajaran yang berpihak pada murid yang diimplementasikan dalam nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran menjadi koh bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Serta melalui visi yang dibuat guru penggerak mampu untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah yang akan menjadi pembiasaan sehingga pada akhirnya nanti akan tercipta budaya positif di sekolah.
Pemahaman terhadap konsep-konsep inti. 1. Disiplin positif. Disiplin positif menurut KHD, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. 2. Teori 5 posisi kontrol pada guru. Menurut Diana Goosen, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 3. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 hal motivasi seseorang melakukan sesuatu, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Penghargaan menurut Alfie Koch dalam Punishment by Reward tahun 1993, wawancara ASDC, Annual Conference Maret tahun 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesuatu sesungguhnya. 4. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. 5. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai ini disepakati bersama. 6. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Goosen 2004. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Murid adalah individu yang mempunyai sifat unik, mempunyai karakteristik masing-masing. 2. Seseorang atau murid berperilaku yang tidak sesuai peraturan di sekolah karena didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Hukuman memberi dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. 4. Guru harus menempatkan
memposisi kontrol sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan murid dan melalui tahapan segitiga restitusi. 5. Mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah dan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer serta mengatasi masalah murid dengan pendekatan restitusi dengan 3 langkah restitusi. Dalam pembelajaran berusaha memerdekakan siswa dan berpihak pada siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? 1. Saya mengimplementasikan konsep-konsep inti modul budaya positif di sekolah adalah pada penerapan segitiga restitusi pada saat ada siswa yang sering terlambat, siswa yang berperilaku sering gaduh di kelas sehingga mengganggu siswa lain, serta pada anak yang belum mengumpulkan tugas-tugas. 2. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, saya memanggil siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam mengatasi masalah-masalah mereka, saya memposisikan sebagai manajer dengan pendekatan restitusi yang tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. 3. Alhamdulillah siswa yang mempunyai masalah tersebut berangsur-angsur membaik dan akan muncul motivasi internalnya untuk datang ke sekolah tidak terlambat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? 1. Saya merasa senang dan bahagia karena ada perubahan yang berarti pada anak yang melanggar tata tertib. 2. Saya merasa bahagia dan lebih mengerti dalam mengatasi permasalahan murid dalam menerapkan disiplin positif ini. Siswa akan diberi penguatan-penguatan, menyadari kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan, dan dihubungkan dengan keyakinan kelas yang ada, sehingga siswa dapat menemukan solusi dari masalahnya dan berusaha memperbaikinya. 3. Saya merasa lebih paham dan memandang siswa berbuat sesuatu yang melanggar peraturan dikarenakan ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Menurut Anda, terkait pemahaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah guru sudah memposisikan sebagai posisi manajer dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Keyakinan kelas pada tiap kelas berbeda-beda tergantung nilai kebajikan yang disepakati oleh masing-masing. Yang perlu diperbaiki adalah 1. Keyakinan kelas tidak perlu banyak dan dibuat dengan kalimat positif. 2. Siswa harus dipahamkan keyakinan kelas masing-masing dan mengerti betul keyakinan kelas mereka agar siswa tahu kalau melanggar peraturan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasar 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul? Posisi apa yang dipakai dan perasaannya bagaimana? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, posisi yang sering dipakai adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah sering merasa kurang sabar, agak emosi dalam menghadapi masalah siswa. Saya beranggapan dengan memberi hukuman dan pemantau pada siswa akan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Tapi anak masih mengulangi lagi kesalahan yang mereka perbuat. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi sebagai manajer. Perasaan saya bahagia dan senang dapat berkomunikasi bersama murid yang mempunyai masalah.
mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Perasaan saya senang dan bahagia karena murid dapat mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi dan menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuat dan siswa tampak tidak tersakiti. Perbedaannya, kalau dulu pada posisi penghukum dan pemantau dan mendorong menyalahkan siswa. Siswa menerima hukuman dari guru yang tiba-tiba dan siswa akan tersakiti. Sekarang kalau posisi manajer, siswa akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid akan berlatih bertanggung jawab atas perilakunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu hanya pada langkah yang validasi yang salah. Tahap menstabilkan identitas dan keyakinan kelas belum tampak. Cara mempraktekannya adalah memanggil siswa, menanyakan masalah yang terjadi, lalu kemudian setelah mengetahui kesalahannya, saya sarankan untuk meminta maaf, kemudian saya menyuruhnya menuliskan surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari adalah adanya dukungan yang baik dari semua stakeholder dan kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, terutama dukungan dari kepala sekolah selaku manajer di sekolah agar tercipta budaya positif yang baik di sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.